Pernah nggak sih kamu mikir, gimana caranya budaya Indonesia tetap hidup di zaman yang semua serba digital kayak sekarang? Iya, zaman scroll TikTok pagi siang malam, swipe Instagram tiap 5 detik, dan YouTube jadi sahabat setia tiap makan. Tapi tunggu dulu, gimana nasib budaya kita? Masih eksis nggak? Tenang, ternyata budaya Indonesia juga ikut naik kelas lewat digitalisasi. Dan ini bukan cuma keren, tapi juga penting banget. Oke, sekarang kita bahas dulu, apa sih sebenarnya digitalisasi budaya itu? Gampangnya gini, dulu budaya kita diturunkan lewat cerita lisan, pertunjukan langsung, atau buku-buku kuno. Tapi sekarang, semua itu bisa disimpan, diakses, dan dibagikan lewat teknologi digital. Misalnya, naskah kuno di-scan, lalu bisa dibaca online. Tari tradisional direkam 4K dan diupload ke YouTube. Bahkan alat musik kayak gamelan bisa dimainin lewat aplikasi. Gokil nggak tuh? Digitalisasi budaya di Indonesia. Nih ya, sekarang udah banyak banget penerapan digitalisasi budaya yang bener-bener ngasih dampak. Contohnya, museum digital. Mau lihat koleksi keris atau batik langka, sekarang bisa lewat website, kayak di Museum Nasional atau Museum Batik Virtual. Jadi nggak perlu jauh-jauh, cukup buka browser. Aplikasi belajar budaya. Ada loh aplikasi buat belajar aksara Jawa, nonton wayang, sampai ngulik sejarah kerajaan Nusantara. Anak-anak zaman sekarang bisa belajar sambil main game. Edukasi hiburan, combo yang susah ditolak. Media sosial jadi panggung budaya. Sekarang banyak banget konten kreator yang angkat budaya lokal. Mulai dari food vlogger yang review kuliner daerah, sampai seniman yang ngulik musik tradisional dengan gaya kekinian. Tiba-tiba musik angklung bisa viral. Tiba-tiba motif batik dipakai idol Korea. Dunia ngelihat kita. Tapi ya, digitalisasi budaya itu bukan cuma upload dan selesai. Ada tantangannya juga. Kayak siapa yang bertanggung jawab atas konten itu? Apakah informasinya valid? Apakah kita cukup paham cara menghormati budaya saat kita memainkannya di dunia digital? Belum lagi, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum dapat akses internet yang stabil. Jadi kalau kita pengen semua orang ikut ngerasain manfaat digitalisasi, ya harus ada kerja bareng. Pemerintah, komunitas budaya, pelaku kreatif, sampai kita sebagai pengguna internet. Dengan keseriusan, host menunjukkan bahwa budaya bukan cuma soal masa lalu, tapi soal jati diri kita, hari ini, dan arah kita ke depan. Kemudian dengan semangat memberi inspirasi, ia menggambarkan, bayangin kalau semua kekayaan budaya Indonesia bisa diakses siapa aja, dari mana aja, kapan aja. Dengan antusiasme, host memotivasi. Bayangin anak-anak muda yang bisa belajar sejarah leluhurnya tanpa harus buka buku berdebu. Bayangin dunia tahu betapa keren dan kayanya Indonesia. Bukan dari cerita orang, tapi dari karya digital kita sendiri. Digitalisasi budaya itu bukan tren. Ini cara kita menjaga warisan dengan bahasa yang dimengerti generasi hari ini. Jadi yuk ikut ambil bagian. Entah lewat bikin konten, belajar lewat aplikasi, atau sekadar nge-share hal-hal keren soal budaya kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sebut sang pembawa acara semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa, jadi bagian dari generasi yang mewariskan budaya, bukan melupakannya. Remember to engage by creating content, learning, and sharing about Indonesian culture.